sore ini ku intip channelnya Roy Suryo Official, nggak ngonten dia. Nggak ngonten dia. Biasanya rajin kali dia, satu hari bisa 2 kali kontennya. Kok nggak ngonten dia sore ini ya? Ada apa? Hatiku bertanya-tanya nih. Opung Parbela masa kok nggak tahu Roy Suryo Official itu nggak bisa dioperasikan. Soalnya yang punya lagi di dalam penjara. Ya udah, itu aja kontennya. Detik penangkapan Roy Suryo. Dan ku tengok biar tahu kalian tadi, di video, di TikTok, di mana-mana biar tahu kalian, gak mau dia pakai baju Sobi, ditentengnya baju itu biar tahu kalian. Itu uang negara, itu harga itu. Uang negara itu. Hormati Polda Metro Jaya, hormati kejaksaan. Dikasih baju baru nggak bersyukur kau. Orang sana nunggu lebaran dapat baju baru. Kau lebaran masih jauh, kau udah dapat baju baru nggak bersyukur kau. Pakai dong. Tiba begitu juga biar tahu kalian, ditangkap polisi cemberut dia. Mananya tiba? Tapi rencananya kau mau mengobati Bapak Joko Widodo, Nggak jadi deh Bapak Joko Widodo datang untuk diobati. Kau kan janji, ya kan? Kau bilang kemarin sama relawan Joko Widodo, apa kau bilang? Lebih bagus Bapak Joko Widodo datang ke tempat saya biar saya obati. Tapi nggak apa-apa sih Tipa, kau bisa buka praktek juga sih nanti di dalam penjara. Jelas-jelas dulu kau mau buka praktek di rumah atau buka praktek di penjara? Aduh, repot nih Bapak Joko Widodo nih. Kasihan mau kemana lagi berobat ya? Kita lihat dulu Roy Suryo, ya kan? Satu hari ini biar tahu kalian yang nonton videonya Opung Parbela dan tadi pagi, ya kan? Opung Parbela mana videonya? Opung Parbela mana berita rilisnya? Gak percaya kami kalau belum nampak beritanya. Aku jadi bertanya-tanya, kapan lah orang ini bisa gak percaya sama Opung Parbela? Biasanya Opung Parbela yang paling dipercaya, kan begitu? Memastikan ya. Kita tengok dulu ya, gayanya si Roy Suryo menenteng rompi oren. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Lesu dia. Mas Roy gimana ya Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Gak bawa wayang dia. Biasanya bawa wayang. Kayaknya pun juga gak bawa baju kaos dia. Lupa kali dia nyablon kaos dia. Gak sempat ya Roy ya? Kok diam aja kau? Biasanya congormu cuma satu. Apa namanya? Congormu nomor 1. Surprise. Mana? Sampai sekarang, tanggal sekarang, termul bilang P21. Terjadi penahanan. Mana? Katanya surprise. Rupanya surprise betulan lah kan. Terkejut kau jadi pagi kau dijemput. Bukan untuk sarapan. Dijemput ke penjara. Biasanya orang jemput dia pergi sarapan kan. Ke penjara. Aku kurang tahu ya, apa Polda Metro Jaya, sama juga dibikinnya sama kayak begel-begel itu kan, pernah kalian tengok kan di TikTok kan, begitu nangkap begel dia kan, lagi tidur biar tahu kalian, dibangunkan, bangun, dinyalakan mancis, selamat ulang tahun. Mimpi apa si Roy Suryo ini tadi malam? Ternyata Roy Suryo, kau dikerjai kau sama pengacaramu. Diyakinkan kau sama Refli Harun. Pengacara junior yang baru belajar, kau percaya? Udah aku bilang sama kau dari kemarin-kemarin, cari pengacara senior. Biarlah gak apa-apa agak mahal sedikit, yang penting kerja. YouTuber kau jadikan pengacara. Lebih baguslah Air Mahmud kau bikin pengacara. Dan lebih baguslah James Willow kau bikin pengacaramu. YouTuber kau bikin jadi pengacara. Alah. Roy Suryo, kasihan kali lah aku ngeliat kau Roy Suryo. Coba dulu ya. Tipa, gimana kabarnya sekarang Tipa? Katanya dia kan lagi ujian itu. Aku nggak tahu ya dia lagi ujian ini, dia ujian di kampus atau di Polda Metro Jaya. Kita lihat dulu si Tipa, kita tintip dulu biar tahu kalian. Cemberut aja dia. Harusnya bahagia dong. Kau yang bilang Tipa, ya kan, kalau misalnya kita di penjara, kita juga kepengen juga sih merasakan. Gak apa-apa. Kalau masalah di penjara, gak apa-apa. Gak persoalan bagi kami. Kita gak takut.
Tapi cemberut kau. Dokter Tifa gimana Bu? Ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Bu Tifa mungkin ada yang mau disampaikan Bu Tifa? Soal penahanannya nih Bu. Nanti kita yang nyampaikan. Oke, siap. Resminya ya. Bu Tifa udah siap kah Bu? Secara psikis. Bu tadi sempat ujian Bu. Cemberut mukanya kayak muka-muka spiritualitil. Kayak gini lah rupanya muka-muka spiritualitil itu. Tifa, kalau ada orang menyapa, ya sapa balik. Gimana keadaannya Ibu? Luar biasa. Gitu nampak kali kok nggak pernah ikut seminar multi level marketing. Kalau multi level marketing kan ketahuan itu. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, luar biasa. Yes. Sekali-sekali makanya nanti kau kalau misalnya keluar dari penjara Tifa, belajar kau ya. Ikut kau sekali-sekali seminar multi level marketing. Ya, kau ikuti itu dari awal sampai selesai. Karena biasanya yel-yelnya itu di awal. Jangan di pertengahan kau masuk, di awal kau masuk. Cemberut dia kayak ada masalah aja. Santailah kawan. Masalah itu ya nggak usah dipikirkan, dihadapi aja, ya kan? Nah itu dia yang mau kita yang mau kita bahas sekarang ini ya kan? Bagaimana ya? Kemarin itu aku sempat tahu ya ada sebuah video katanya Wuri Baret nih ya, anak-anak muda, generasi muda ya harus meniru apa yang dilakukan Tifa, harus jadi contoh, jadi teladan. Tifa ini adalah Sri Kandi. Dia adalah Sri Kandi. Dia adalah pahlawan. Kalau Kozinudin bilang, mereka semua adalah pejuang. Bedanya pejuang zaman dulu sama pejuang versi kalian. Pejuang zaman dulu ditahan Belanda. Nah pejuang versi kalian ditahan Polda. Aduh. Dengarkan kalian biar tahu kalian ya. Sekarang biar tahu kalian. Kalau ada kumpulan anak Aba dan juga pendukung Rosuryo, mereka pada pasang caption, ya kan? Saatnya Termul berbicara. Saatnya Termul bergembira. Omong Parmela, aku lagi ada di mana sih? Minta maaf, aku tadi pagi ya ngambil rapor anakku. Sekarang aku udah di Solo. Khusus aku biar tahu kalian, begitu dapat pengumuman aku datang ke Solo. Gak percaya? Ya aku di kafe, di tempat makan ini Wong Solo. Ya Wong Solo, rumah makan di Medan pun banyak Wong Solo nama rumah makan Opung Parbela, banyak kali cerita. Masa bisa kau ngambil rapok pagi jam 10 kau pulang ngambil rapok kau tiba-tiba kau sekarang udah di Solo kau. Rajin kali kau, dari mana uangmu? Suka-suka aku lah, aku yang punya duit. Kozinudin ngamuk-ngamuk dia bilang, Joko Widodo, gimana Anda? Udah puas? Kok ditanya udah puas? Ya puaslah. Pertanyaanmu itu pertanyaan yang ambigu. Pertanyaan yang gak perlu dijawab. Mengamuk dia biar tahu kalian. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Ya iyalah, harus ditahan semua itu, Bah. Jadi maksudmu, cuma 2 ditahan, 3 lagi enggak, Bah? Harus semua itu. Namanya satu paket. Ada pula pertanyaan, gimana saudara Joko Widodo, Anda puas? Anak bangsa dijemput paksa. Bah, kau kira cuma mereka berdua aja anak bangsa, Bah? Bapak Joko Widodo itu, yang sekarang yang selalu kalian persoalan ke ijazahnya itu bukan cuma anak bangsa, dia itu bapak bangsa. Bapak bangsa, kan begitu. Nah, sekarang begini aja, kalau memang betul klienmu itu anak bangsa, ya. Kenapa bisa dipenjara? Orang dipenjara karena ada kesalahan, ditetapkan jadi tersangka. Kan begitu. Kenapa orang ditetapkan jadi tersangka? Karena ada pidana yang dilanggarnya. Karena ada pidana yang dilakukannya. Itu dia tindakan pidana. Jadi nggak usah banyak cerita lah Kozinudin ya.
Memang tahu aku kau lebih pintar dari si Refli Harun, tahu. Sering aku puji kau, sering. Sering aku bilang sama Refli Harun juga, Refli Harun kau belajar dulu kau masih Coach Nudin. Aku bilang begitu, ya kan? Tapi ya itulah dia Coach Nudin, kau terima lah, ya kan? Memang udah kodratmu, mungkin setiap klienmu gak ada yang menang. Cemana mau dibilang? Iya kan? Aku nggak tahu berapa kemenangan yang kau ciptakan, nggak tahu aku. Setauku aja, setauku, ya kan? Setauku, aku nggak berbicara fakta. Kalau kau bisa, misalnya pernah kau menang, ya itu, ya mungkin aku mislead, itu kan begitu. Tapi setauku, ya kan? Nggak ada klienmu yang menang. Makanya aku bilang, Roy Suryo ini cemana lah memilih pengacara. Dipilih satu yang nggak pernah menang, dipilih satu yang baru belajar. Aduh, repot kayak gini urusannya. Mentang-mentang gratis ya. Bagaimana saudara Joko Widodo? Anda puas? Puas? Hah? Puas? Aku bilang sama kau ya, sepuas-puasnya Bapak Joko Widodo, lebih puas lagi kami pendukung Bapak Joko Widodo melihat dan mendengar, menyaksikan sendiri penangkapan dari Roy Suryo. Udahlah terima aja lah, namanya di dunia hukum ya, ada yang menang ada yang kalah. Jadi ku bilang sama kau, tentukan sekarang kalau kau mau berubah profesi, mau berganti profesi sekarang aja. Aku curiga nanti gak ada lagi klienmu ini yang percaya sama kau. Kalau mau ganti profesi kau dari sekarang. Aku bukannya bilang apa, masa depanmu yang kupikirkan. Cuma mau dibilang, gak usah coba-coba yang lain lagi lah, nanti daripada yang lain rugi kalah. Lebih bagus kau urungkan niatmu, kau berhentikan profesimu itu jadi pengacara. Itu menurut Opung Parabela lo ya, menurutku. Ya, kadang kadang situasi yang memaksa kita ya untuk berganti profesi. Kalau udah tahu kita musim hujan, jangan jualan es. Jangan jualan es, jual nasi goreng, sate padang, ya kan, jual apa pokoknya yang panas-panas, yang hangat-hangat gitu. Udah tahu musim panas, ya jangan kau jual kopi panas. Jual kopi es atau teh manis es. Begitu, harus pintar kita. Dan inilah tanggapan dari Bapak Joko Widodo. Kita dengarkan. Gue kok iso nang kene lho. Kelihatan kok mlebu ning samping kok. Gimana sih? Sini bangun Pak. Sini aja Pak, enggak apa-apa. Yang goyekkan. Pak, terkait penangkapan Roy Suryo dan Pak Dagri, tanggapannya seperti apa Pak? Ya kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak Ijazah? Iya, masih di Polda. Aduh, gimana lagi kayak gini ya? Gak enak lah kayak gini permainannya. Kalau tahu kita permainan sepak bola Barcelona lawan Persipura, kayaknya nggak perlu dilanjutkan lagi lah pertandingan itu ya kan. Aku bukannya mengecilkan Persipura, bukan. Ya kan kita udah tahu lah kelasnya beda lah. Kecuali Barcelona lawan PSSI. Tim Garuda contohnya kan begitu ya kan. Cemana mau dibilang lagi ya. Kayaknya kurang enak kita ya kan kalau misalnya menonton pertandingan yang kekuatannya itu nggak imbang gitu. Nggak imbang permainan ini. Tapi kayak mana Pak nasib yang 3 orang itu Pak? Kalau bisa Pak nyusul lah Pak Jumat depan. Tahu kalian, ku bilang sama kalian, dalam 1 minggu ini yang 3 orang lagi, ya, ku bilang sama kalian nggak bisa tidur. Ditunggu-tungguin sampai Jumat depan biar tahu kalian H-6. Jumpa nanti hari Minggu H-5. Jumpa hari Senin H-4. Jumpa lagi misalnya ya kan hari Selasa H-3. Meninggal 1 orang. Kita kan nggak tahu apa kita kan nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Segala kemungkinan kan bisa terjadi kan. Ya, sehat meninggalkan itu kan tergantung yang di atas. Kecuali kalau penangkapan ini nggak bisa tergantung di atas, tergantung kejaksaan itu. Atau Opung Parabela kan juga belum ada kabar-kabar P21. Ya langsung kabarkan itu yang 3 orang lagi itu P21 kan lah.
Ngapain lagi nunggu lama-lama? Tokoh utamanya udah ditangkap, ngapain lah tokoh figurannya itu ikutan lagi? Ya, tangkap sekalian. Dedengkotnya udah masuk sel, ngapain lagi kroco-kroconya itu, masukkan sekalian, ya. Nah, sekarang kita dengar dulu ya apa tanggapan dari Bang Ade ya, Pradi Bersatu, katanya ya. Saya terkejut pagi-pagi mendengarkan kabar bahwasanya ada penangkapan, katanya. Terkejut dia. Katanya terkejut. Banyak kali ceritamu Bang Ade. Kebetulan saya ada urusan terkait pemeriksaan Mosato. Tadi pagi kita ada koordinasi, tapi ini baru tahu pagi ini nih, katanya ada penangkapan terhadap Roy Suryo. Intinya bahwa apa yang terjadi itu hal yang wajar ya, bukan suatu hal yang mengagetkan buat kami, karena memang bukan yang terbaik ini, tetapi ini adalah yang seharusnya. Jadi berbeda ya, melakukan yang terbaik pihak kepolisian, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah ini adalah amanat aturan dan perundang-undangan. Secara hukum, bahwa memang KUHP kita mengatur di atas 5 tahun harus dilakukan penahanan, secara syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi. Terpenuhinya di mana? Secara material, ya. Terus kemudian mengulang tindak pidananya. Terus kemudian tiap hari melakukan glorifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada, yang sebenarnya adalah isu bahwa kita ketahui bersama bahwa Mas Roy memang adalah seorang memang pakar komunikasi sebenarnya kan, karena beliau disiplin keilmuannya adalah pakar komunikasi. Jadi saya rasa ini yang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya. Nah, kita mengapresiasi betul Polda Metro Jaya atas apa yang telah dilakukan hari ini. Namun begitu, kita harus menunggu dong ya, apa rilis resmi dari Polda Metro Jaya. Jadi kita nggak bisa berbicara banyak juga ya terkait hal ini. Tentunya apa sih yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah ini, tahapannya bagaimana? Tentunya itu menjadi konsen Polda Metro Jaya. Ada pertanyaan? Ya. Dari sana kan tetap argumentasinya, asumsinya ada tekanan dari yang... Oh enggak. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tekanan ya. Independensi Polda Metro Jaya adalah yaitu melaksanakan hukum. Ya, melaksanakan hukum. Adapun permohonan-permohonan, ini saya klarifikasi sekalian ya. Adapun permohonan-permohonan yang kami ajukan itu merupakan kembali kepada independensi serta kewenangan dari Polda Metro Jaya gitu loh. Pak, khususnya Dir Krimun yang kita ketahui memang Pak Dir agak tegas ya orangnya. Nah, setahu saya mengenal beliau. Tapi apapun itu dikembalikan kepada Polda Metro Jaya. Kalau dia ada hak tidak merespon juga hal itu gitu. Jadi ini kita bisa apa juga, dan itu kita kembali ke Polda Metro Jaya. Makanya hari ini kita tunggu lagi rilis resmi. Tentunya teman-teman wartawan juga sudah menunggu ini. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia satu hal yang paling penting ya, bahwa masyarakat Indonesia saat ini sangat menantikan ini, bahwa apa yang mereka harapkan akhirnya terkabul, bahwa dikabulkan oleh dengan menggunakan kewenangannya Polda Metro Jaya. Masyarakat Indonesia merasa pastinya tentunya melihat ini adalah apresiasi yang cukup sangat tinggi, bahwa penegakan hukum di Indonesia hari ini kita nggak boleh main-main, apalagi tindak pidana korupsi ya. Perlu saya ingatkan bahwa saat ini Presiden kita Prabowo Subianto loh, ini jangan main-main, beliau itu paling tegas dan sadar hukum. Nah, beliau itu orang yang sangat sadar hukum ya, beliau menjadi presiden gitu. Jadi jadi gini, KUHP itu saya jelaskan bahwa KUHP itu berlaku ketika terjadi penahanan kayak hari ini. Katakanlah hari ini dilakukan penahanan, itu berlaku ya 20 hari ke depan. Masa di mana kepolisian menahan. Kemudian nanti bisa diperpanjang 30 hari lagi oleh jaksa penuntut umum ya. Kemudian nanti bisa diperpanjang lagi oleh pengadilan. Jadi artinya tahapan-tahapannya baru on
yang namanya KUHAP itu ketika ini dilakukan penahanan. Nah, inilah yang memiliki timer atau waktu. Nah, ini tidak boleh lama-lama. Dia hanya 20, tapi saya rasa kan Mas mungkin ada pemeriksaan atau apalah ya. Kita nggak tahu ya bagaimana penyidik menahan. Nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi, ya kan? Tentunya ini perlu custom banget ya untuk kasus ini karena ini sudah dilakukan penahanan, berarti kita meyakini semua bahwa baik proses disiapkan untuk peradilan. Oke. Ya, Saya mau nah, tambah dari ya. Pak Sori. Jadi gini, pertama ya, Betul. Nah, oke. pertama kita mengapresiasi kalau ini benar, karena kan baru isu yang kita dapatkan. Cuma tadi berita-berita yang kami dapat juga itu tidak main-main, termasuk dari CNN, termasuk juga dari pengacaranya tadi ya, Refli Harun sudah ada di sini, ya. Dan tentunya sekali lagi kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, tentunya Polda Metro Jaya dalam kaitan ini. Nah, terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya, surat kami itu normatif sifatnya. Ya, normatif dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Terus yang ketiga juga ya, ini seperti juga yang sudah kami sampaikan, ya, ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Bahkan kalau saya lihat dari pasal-pasal yang ada, terutama di pasal 35, itu ancaman hukumannya di atas di 12 tahun dengan denda 10 miliar. 12 miliar. Artinya dalam konteks ini kalau memang itu dilakukan penahanan, itu sudah sangat jelas secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Sekali lagi kita juga masih mendengar bagaimana nanti keputusan ada di tangan Pak Dir berkaitan dengan masalah penangkapan ini. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan lagi yang tadi. Jadi artinya gini, penahanan, penangkapan itu adalah kewenangan penyidik. Dan ini harus kooperatif. Ya, mungkin ini tidak kooperatif. Ya, saya dengar kabar bahwa ini tidak kooperatif. Bukan kabur. Mangkir harusnya untuk melakukan mail ya, laporan ya. Tapi tidak dilakukan. Gitu. Nggak absen gitu. Wajib lapor ini sehingga saya rasa di luar kota. Ini udah kembali ke kewenangan kepolisian sih memang. Ketika terjadi mangkir dan lain sebagainya, itu wajib dilakukan memang penahanan. Jadi intinya kita tunggu. Ya, gimana? Nanti kan tadi pihak yang sendiri mengatakan sebenarnya sudah hampir 30 kali wajib lapor. Dia mempertanyakan itu kenapa sampai akhirnya sekarang baru penangkapannya itu dadakan tanpa ada surat dari Polda sendiri. Oh ya itu administrasi itu hanya bisa dijawab oleh Polda Metro Jaya ya teman-teman ya. Di Polda Metro Jaya karena kita bukan penyidik, kami adalah pelapor yang bersifat permohonan dan kalau ini terjadi respon tentunya ini yang kita harapkan. Tetapi ini sekali lagi ini bukan hal yang luar biasa. Ini hal yang biasa saja karena memang ini yang bukan yang sebaiknya, tetapi ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Oke, teman-teman ya. Gitu ya, nanti rilisnya sama Polda Metro. Tapi luar biasa Bang Ade, luar biasa. Aku kalau sama Bang Ade ini, ya bukannya bilang apa, karena udah kuanggap kawannya. Jadi aku bercanda-bercandai terus. Terima kasih ya Bang Ade ya, oleh karena juga kawalan ya dari Pradi Bersatu ya. Sehingga ini bisa cepat clear. Keren. Kami bangga punya orang-orang yang bisa menjaga harkat dan martabat dari Bapak Joko Widodo. Keren. Oke, jadi itu dari Pung Parabela ya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, dadah. Salam NKRI harga emas.